Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain, agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan Bapak Ibu, berikut satu informasi terbaru yang tentunya perlu Bapak Ibu ketahui. Berikut informasinya. Bapak Ibu, informasinya disampaikan alhamdulillah resmi. Prabowo sampaikan langsung gaji hakim 280%, ASN dan pensiunan siap-siap naik 100%. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk gaji hakim telah naik sebesar 280%, yang hal ini telah diumumkan langsung oleh Presiden. Dan melalui informasi ini disampaikan untuk para ASN dan pensiunan akan menyusul siap-siap naik gaji 100%. Nah, untuk selengkapnya Bapak Ibu, mengenai kabar gembira ini, mari kita ikutin bersama informasinya yang baru saja dirilis. Bapak Ibu, merupakan informasi terbaru di Muat Bungko News, dan Bapak Ibu jangan lewatkan informasi ini. Pemerintah membawa kabar gembira bagi aparatur negara dengan rencana kenaikan gaji yang akan diumumkan langsung oleh Presiden pada Agustus mendatang. Jadi informasinya Bapak Ibu, kenaikan gaji bagi para PNS, P3K, demikian juga kepada Bapak Ibu para pensiunan akan langsung diumumkan nanti di bulan Agustus mendatang, yang kurang lebih 1 bulan lagi. Kebijakan ini akan menyasar total 9,4 juta penerima yang terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI, Polri, para hakim, serta para pensiunan. Nah, untuk para hakim Bapak Ibu sudah diumumkan ya, kenaikannya 280%. Rencana ini sontak memicu berbagai diskusi, mulai dari kecukupan anggaran hingga efektivitasnya dalam mendorong reformasi birokrasi. Nah, kalau seandainya pemerintah nanti akan mengumumkan kenaikan gaji kepada para ASN, ini Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian hal tersebut cukup anggaran atau seperti apa? Mari kita ikutin terus informasi ini. Latar belakang dan usulan kenaikan gaji. Wacana kenaikan gaji ini mencuat setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan kepada Kementerian Keuangan. Usulan ini didasari oleh beberapa pertimbangan, termasuk fakta bahwa gaji pokok aparatur sipil negara tidak mengalami kenaikan selama hampir 10 tahun terakhir. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Amir Uskara, menyoroti bahwa kenaikan sebesar 8% yang diusulkan sebenarnya masih belum sepadan dengan gejolak inflasi yang terjadi selama 1 dekade terakhir, dengan rata-rata inflasi tahunan mencapai sekitar 4%. Nah, Bapak Ibu, Wakil Ketua DPR RI saja ia merasa belum cukup dengan kenaikan gaji di tahun terakhir 2024 yang hanya 8% karena inflasi semakin tinggi. Sekalipun memang ada beberapa formula yang menyebabkan mereka mendapatkan take home pay yang lebih tinggi, tetapi secara umum kenaikan gaji baru terjadi sekarang ini dan itu hanya 8%. Itu pun sebenarnya masih tidak sesuai dengan inflasi, ujar Amir. Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, gaji PNS tercatat telah naik sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 2015 dan 2019. Kenaikan terakhir pada 2019 adalah sebesar rata-rata 5%, sesuai PP nomor 15 tahun 2019. Gaji pokok PNS terendah ditetapkan sebesar Rp1.560.000 dan yang tertingginya sebesar Rp5.901.000 di luar komponen tunjangan lainnya. Nah, keterkaitan dengan reformasi tunjangan kinerja, Menpan menjelaskan bahwa usulan kenaikan gaji pokok juga sejalan dengan rencana pemerintah untuk merombak sistem tunjangan kinerja (TUKIN). Selama ini TUKIN dinilai belum merata dan tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja individu. Ada pegawai yang bekerja biasa saja, namun menerima tunjangan yang sama dengan mereka yang berkinerja luar biasa. Nah, Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa TUKIN ini masih berlaku hanya di tingkat kementerian, sementara di daerah provinsi, kabupaten, kota ini masih sedikit atau belum berlaku tunjangan kinerja ini untuk para pegawai.
Ke depan, kalau kinerjanya tidak bagus ya, mestinya tidak mendapatkan tunjangan yang bagus. Oleh karena itu, pemerintah mendorong agar gaji pokok dinaikkan, sementara tunjangan disesuaikan secara ketat berdasarkan kinerja masing-masing pegawai. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, mengakselerasi transformasi ekonomi, dan mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih kuat dan berintegritas. Perdebatan dan pandangan para ahli. Nah, berikut Bapak Ibu, mari kita ikutin bersama seperti apa pandangan para ahli terkait dengan kebijakan kenaikan gaji ke depan bagi ASN. Rencana kenaikan gaji ini menuai beragam respon, baik dari parlemen maupun para pengamat. Yang pertama, Dave Laksono, anggota DPR RI, mempertanyakan urgensi kenaikan gaji dengan alasan bahwa berbagai tunjangan termasuk gaji ke-13 seharusnya sudah mengakomodasi dampak inflasi. Yang kedua disampaikan Deddy Kurniansah, pengamat politik, menilai wacana ini kental dengan unsur politis. Sementara menurut Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, menyarankan agar kenaikan gaji disesuaikan dengan laju inflasi, namun pemerintah harus cermat memperhitungkan kondisi kas negara. Dan berikut itu disampaikan oleh Trubus Rahadiansah, pengamat kebijakan publik, yang mengatakan bahwa kenaikan idealnya mencapai 20% agar lebih berdampak signifikan, terutama bagi PNS di daerah terpencil seperti guru dan tenaga kesehatan, serta mengurangi ketergantungan pada tunjangan. Nah, memahami sistem pensiun PNS sekarang. Di sisi lain, kesejahteraan ASN juga dijamin melalui sistem pensiun yang merupakan penghargaan atas pengabdian selama bertahun-tahun. Berikut adalah poin-poin penting terkait sistem pensiunan PNS Indonesia. Dan Bapak Ibu para pensiunan, mari kita ikutin informasi apa saja hal penting terkait dengan sistem pensiunan PNS sekarang ini. Pertama, definisi dan pembiayaan. Pensiun adalah jaminan hari tua yang diberikan sebagai reward dari negara atas pengabdian seorang PNS. Nah, itulah pensiun maksudnya. Setelah pensiun, status seorang pegawai berubah dari PNS aktif menjadi purna PNS. Pembiayaan pensiunan ini bersumber dari potongan gaji PNS aktif sebesar 8% setiap bulan yang dikelola oleh PT Taspen. Kedua, penerima manfaat pensiun. Manfaat pensiun dapat diterima oleh PNS yang telah mencapai batas usia pensiun BUP, kemudian janda atau duda dari PNS yang meninggal dunia, anak kandung dari PNS yang bersangkutan, orang tua dari PNS yang tewas jika PNS tersebut belum menikah. Berikut syarat pemberian pensiun dapat diberikan jika telah memasuki masa pensiun dengan masa kerja minimal 10 tahun, berhenti atas permintaan sendiri dengan usia minimal 50 tahun, dan masa kerja minimal 20 tahun, mengalami uzur jasmani cacat karena dinas, kemudian meninggal dunia. Pemberhentian tidak dengan hormat. Seorang PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat dan kehilangan hak pensiun jika melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dihukum penjara karena tindak pidana berat. Prosedur administrasi pensiunan. Proses pengajuan pensiun melibatkan beberapa tahapan dan persyaratan dokumen yang ketat untuk memastikan data yang akurat. Kewenangan penetapan golongan 4C ke atas ditetapkan oleh BKN. Jabatan pimpinan tinggi utama diproses melalui Sekretariat Negara. Berkas yang diperlukan: surat pengantar dari instansi, data pokok calon pensiun, scan asli SKC PNS, scan asli SK kenaikan pangkat terakhir SKP, surat pernyataan tidak sedang dalam proses pidana. Berikut terakhir adalah surat pernyataan tidak pernah menjalani hukuman disiplin. Pada akhirnya, kebijakan kenaikan gaji dan sistem pensiun yang mapan merupakan dua sistem mata uang dalam manajemen ASN. Keduanya diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan populis, tetapi juga dapat memberikan efek ganda multiplier effect yang menjadi daya ungkit bagi integritas birokrasi dan perekonomian nasional secara agregat. Nah, Bapak Ibu, itu saja informasi mengenai kabar kenaikan gaji ke depannya, dan semoga hal ini bisa terrealisasi. Demikian saja perjumpaan kita melalui kesempatan ini, dan sampai ketemu kembali. Salam.